Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi saya dan untuk Bu Hayu yang melihat. Semoga harinya menyenangkan. Saya Fadukas Dendavi, nomor presentasi 11 dari kelas 9. Dalam video ini, saya akan membahas satu storytelling tentang seorang ulama, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari. Itulah nama lengkap, dan nama aslinya adalah Muhammad Yusuf. Beliau dilahirkan di Goa, Sulawesi Selatan 3 Juli 1626. Syekh Yusuf lahir dari ayah ibu bernama Abdullah dan Aminah. Nama lengkapnya konon diberikan oleh Sultan Alauddin, Raja Goa pertama yang masuk Islam, dan masih seorang kerabat dari ibu Syekh Yusuf. Syekh Yusuf mendapatkan pendidikan agama di umur 15 tahun di Goa. Syekh juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Goa, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten, sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa mengangkatnya sebagai mufti Kesultanan Banten. Dan di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Tahun 1644 Masehi, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama. Lalu belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah, termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman, berguru kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baqi, dan ke Damaskus yang kini Suriah untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Saat Kesultanan Goa kalah perang dari Belanda, Syekh Yusuf pindah ke Banten yang menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah. Pada September 1684 Masehi, Syekh Yusuf tetap berdakwah sehingga memiliki ratusan murid yang berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, yaitu Syekh Ibrahim bin Mi'an, adalah santrinya. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya yang berada di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh dari Sri Lanka, yaitu ke Afrika Selatan pada 22 Desember 1694. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Setelah itu, ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699 Masehi, pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Jenazah Syekh Yusuf Tajul Halwati dibawa ke Goa atas permintaan Sultan Abdul Jalil 1607 yang lahir pada 1677 dan wafat 1709, dan dimakamkan kembali di Lakyung pada April 1705. Kemudian Syekh Yusuf dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 2005, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Supreme Companion of O.R. Tambo in Gold for Heads of State and in Special Cases Heads of Government atau SCOT pada 27 September 2005 kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla di Pretoria, Afrika Selatan. Keteladanan yang didapat adalah jangan mudah menyerah dan putus asa seperti Syekh Yusuf yang walau diasingkan tetap berjuang dengan berdakwah menyebarkan agama Islam. Setelah itu ada karya-karya Syekh Yusuf. Pertama, Syekh Yusuf dikenal juga sebagai mursyid atau pembimbing tarekat Halwatiyah. Ada 20 judul buku yang tulis Syekh yang hampir semuanya berbahasa Arab. Di antaranya adalah Zubdat al-Asrar fi Tahqiq Ba' Masyarib al-Akhyar, dan yang kedua
Taj al Asrar fi tahqiq masyrab al arifin min ahl al istibsyar. Yang ketiga mat tolib as-solikin fat kaifiyah ad-dzikir. Dan yang keempat yang paling populer adalah Safinats an-Najah yang hingga kini masih banyak diajarkan di berbagai pesantren. Sepertinya itu saja yang saya akan storytelling. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.